حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala Rasulullah bil huda wa dinil haqq liyujirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, tiada kata yang lebih tinggi dan pantas di awal khutbah ini selain ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah banyak sekali memberikan nikmat kepada kita. Di antaranya adalah nikmat sehat dan kelapangan waktu. Banyak saudara-saudara kita yang sehat tapi tidak mempunyai kelapangan waktu. Begitu juga saudara-saudara kita yang punya lapang waktu tapi tidak sehat. Nikmat yang sangat tinggi adalah nikmat iman dan Islam. Insya Allah kita tetap berharap dan berdoa agar akhir hayat kita, keluarga besar kita tetap dalam keadaan iman dan Islam. Masih banyak saudara-saudara kita asik dengan kegiatannya dan belum terpanggil, belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga lalai dan enggan melaksanakan sholat Jumat. Mari kita optimalkan ibadah solat Jumat ini dengan tetap berpegang bahwa solat Jumat yang kita kerjakan ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus mari kita hindari solat Jumat ini agar tidak sia-sia. Jangan kita berkata atau bercakap, termasuk jangan tidur. Agar kita tidak tidur, lihat khatib berkhutbah, jangan tunduk. Lihat khatib berkhutbah dan jangan tunduk. Posisi duduk diganti-ganti. Ini kalau bisa kita amalkan. Sayang sekali kalau sholat Jumat kita ini kita tertidur, apalagi berbicara. Puji dan syukur ini diiringi dengan untayan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in dan pengikutnya yang setia. Segala aktivitas dan perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu kita jadikan suri teladan, contoh, profil manusia yang sejati. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kala. Amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar ini tidak lupa saya mengajak diri saya serta jemaah sekalian untuk selalu kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan kita jauhi segala macam larangan dan kerjakan segala perintah. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, judul khutbah kita kembali ke lembaga dan produk syariah. Ini juga merupakan salah satu misi dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus dalam rangka menyambut berlakunya produk wajib bersertifikat halal yang berlaku mulai kemarin 17 Oktober 2019. Alhamdulillah sudah banyak tumbuh dan berkembang lembaga-lembaga syariah, mulai dari jasa perbankan,
asuransi, pendidikan, rumah sakit, pembiayaan, wisata, perhotelan, travel, objek wisata, dan lain-lain. Begitu juga produk syariah seperti keperluan rumah tangga, sabun, pasta gigi, kecap, kosmetik, dan lain-lain. Termasuk snack, roti, bika ambon, bolu, keripik, dan lain. Lembaga dan produk syariah di atas sudah banyak di Nusantara ini, baik yang besar maupun yang kecil. Yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita sebagai umat Islam menggunakan atau memanfaatkan lembaga-lembaga produk syariah tersebut atau menjalankannya? Berkembang dan majunya lembaga dan produk syariah ini sangat tergantung kepada kita umat Islam, terutama kemauan dan komitmen kita. Jangan lagi dipilih lembaga-lembaga atau produk non syariah. Tentunya yang kita pilih adalah yang halal, yang baik, halalan thayyiban, sekaligus yang dimiliki umat Islam, sehingga nantinya lembaga-lembaga dan produk syariah menjadi tuan rumah di negeri sendiri, bukan sebagai orang asing di negeri sendiri. Pada hari Kamis 3 Oktober 2019 bersama dengan Pak Sapar 1401 Hijriah, Universitas Medan Area melalui Fakultas Ekonomi dan Bisnis, salah satu dosennya menjadi narasumber sebagai tuan rumah penyelenggara nasional seminar yang berjudul Optimalisasi Industri Halal dalam Membangun Ekonomi Indonesia di Era Industri 4.0. Salah satu upaya membumikan wisata halal. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang mengarahkan kita kepada kembali ke lembaga dan produk syariah sangat banyak. Di antaranya surah Al-Maidah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Yang artinya kurang lebih pada bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna. Allah memberi nikmat dan ridho terhadap Islam. Tidak ada yang tidak diatur dalam Islam, termasuk memilih dan menentukan atau membuat lembaga-lembaga produk syariah. Begitu juga dalam surah Al-Maidah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah ayat 208, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruh, secara kafah, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Ada kecenderungan umat Islam ketika berhubungan dengan Allah atau ablum minallah patuh secara keseluruhan, ya, sedangkan berhubungan dengan ablum minan nas atau muamalat tidak patuh keseluruhan, termasuk melakukan usaha atau bisnis maupun yang sejenisnya. Hadis Sahih Al-Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah memberikan rahmatnya kepada setiap orang yang bersikap baik kepada penjual, membeli dan membuat suatu pernyataan. Begitu juga hadis riwayat Muslim dan Tirmizi, Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Ahmad mengatakan ada 10 pintu rezeki, 9 dari perdagangan atau bisnis. Jadi jika ingin berdagang atau bisnis, ada 9 pintu rezeki yang akan diperoleh. Dan jika berprofesi di luar pedagang, hanya 1 sumber rezeki. Begitu juga sahabat Rasul yang 10 orang itu, 9 pedagang atau pembisnis. Dari hadis di atas, umat Islam dimotivasi untuk berdagang, mendirikan dan menggunakan lembaga-lembaga dan produk Islam. Jika kita lihat kenyataannya, orang kaya dan terkaya adalah yang berprofesi sebagai pembisnis, malah tidak khawatir dipublikasi harta mereka dan dari mana sumbernya.
Hadis riwayat lain At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Daruqutni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pedagang yang jujur dan dapat dipercaya akan bersama Nabi dan orang-orang yang tulus serta para syuhada. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari kita berpikir dan dimulai sekarang menggunakan lembaga-lembaga dan produk syariah seperti perbankan, asuransi, lembaga pembiayaan, koperasi syariah 12. Ya, kita beruntung walaupun ada orang yang sinis. Mari kita dukung. Rumah sakit sekarang sudah diupayakan, ya, rumah sakit yang syariah, perhotelan, rumah makan, pengecer dan sekolah, termasuk produk syariah seperti makanan, roti, alat-alat kosmetik dan alat-alat keperluan rumah tangga minimal berlabel halal. Ya. Baik lembaga dan produk yang berskala besar dan kecil. Kita mulai dari diri kita sendiri, sambil kita mengajak dan mengingatkan keluarga, kawan-kawan dan masyarakat umat Islam untuk kembali dan menggunakan lembaga-lembaga dan produk-produk syariah walaupun secara bertahap. Salah satu gerakan yang harus kita lakukan adalah membuka rekening di bank syariah, apakah simpanan tabungan ataupun deposito, berbelanja dan menggunakan dan berdagang, ya, produk syariah seperti di toko-toko Islam yang berlabel halal, terutama yang dimiliki umat Islam. Sekarang banyak label-label halal. Kita usahakan berlabel halal atau yang halal tapi dimiliki umat Islam. Bagi yang kurang modal, usahanya masih kecil, kita usahakan berbelanja dan kita gunakan produknya agar usaha yang kecil tersebut mendapatkan modal. Beri informasi untuk mendapatkan akses sumber uang sehingga mereka dapat membeli jumlah yang besar atau partai besar, sehingga akan dapat potongan harga dari produsen. Akhirnya kita yang membeli akan lebih murah daripada harga pesaing. Begitu juga promosi yang masih sederhana dapat ditingkatkan apabila mempunyai modal, sebab promosi juga harus ada modal. Termasuk pelayanan yang kita berinteraksi dan sering mendatangi lembaga dan menggunakan produk syariah. Kita dapat memberikan saran agar dapat melakukan pelayanan dengan baik mereka, dengan ramah, sopan dan tidak mudah kecewa. Kita dukung terus lembaga dan produk syariah walaupun tidak tertutup kemungkinan harga produknya lebih mahal. Ya, kita pernah kecewa karena kurang baik pelayanannya dan kurang tersosialisasi atau promosi, sehingga kita kurang mengetahui keberadaan, jenis, harga dan lokasinya. Kedepankan, ya, panggilan iman, dan hal ini kita diingatkan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang telah kami bacakan tadi. Kurang lebih artinya sesama umat Islam harus saling tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Jangan kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Terus kita dukung lembaga-lembaga dan produk syariah di atas. Sulit bagi mereka untuk dapat bertahan hidup dan berkembang tanpa kita dukung. Malah ada yang hilang dari peredaran atau pilot, mati sebelum berkembang. Ini semua menjadi tanggung jawab kita sebagai umat Islam. Bukankah Islam itu tinggi? Tidak ada yang lebih tinggi darinya. Al-Islamu ya'lu wala yu'la. Adapun yang kurang dan salah sebenarnya adalah umat Islamnya atau SDM-nya, bukan ajarannya. Kita jadikan lembaga dan produk syariah menjadi tuan rumah di negeri sendiri, yaitu umat Islam harus menjalankan dan menggunakannya, bukan sebaliknya menjadi orang asing di negeri sendiri. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, sampailah kita kepada kesimpulan yang pertama. Mari kita kedepankan panggilan iman dengan segala daya memanfaatkan dan menggunakan produk-produk umat Islam. Begitu juga terhadap lembaga-lembaga seperti perbankan syariah, asuransi syariah, sekolah Islam, penginapan, supermarket Islam dan produk-produk Islam lainnya, terutama yang berlabel halal dan yang dimiliki umat Islam, yang akhirnya insya Allah akan membangkitkan ekonomi umat Islam. Kita mulai dari diri kita. Kita diingatkan dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal ijarah al-haya. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.
Yang kedua, lembaga-lembaga dan produk-produk non-syariah tidak Islami itu cepat atau lambat akan menghancurkan ekonomi Islam, malah dapat memurtadkan umat Islam. Na'udzubillah min dzalik. Kesimpulan yang ketiga, untuk membangkitkan dan memajukan umat Islam agar berkualitas, mampu berkompetisi menjadi umat yang rahmat untuk sekalian alam, kita kuasai ekonomi dan pendidikan. Yang keempat, segala aspek aktivitas yang kita lakukan dalam hidup dan kehidupan ini termasuk berkaitan dengan ekonomi umat akan diminta Allah pertanggungjawaban. Tanyakanlah pada diri, sudah berapa jauh kepedulian dan keterlibatan kita selama ini terhadap ekonomi umat, baik lembaga-lembaga maupun produk Islamnya. Kita diingatkan dalam surah Yasin yang sering kita baca, ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Yang kelima, jika kita peduli terhadap ekonomi umat Islam, insya Allah kita juga telah berdakwah dan akhirnya menjadi amal soleh. Yang keenam, guru-guru kita, para ustadz antara lain Ustadz Abdul Somad, Adi Hidayat, A'agim dan lain-lain menghimbau kita untuk umat Islam untuk menggunakan produk-produk syariah dan produk-produk yang dibuat oleh umat Islam. Akhirnya lembaga dan produk syariah tidak kalah kualitasnya dengan lembaga-lembaga produk syariah Islam. Jangan sampai karena kita kecewa sesaat terhadap lembaga-lembaga dan produk ekonomi Islam, kita berani mengatakan sama saja, tidak ada bedanya dengan lembaga-lembaga dan produk non syariah. Insyaallah khutbah Jumat ini bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawa innahu wasamiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi hadanil haja wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shalluna 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wardallahumma ani khulafai rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ansabihil ahli wa sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma fir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ul qareeb mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana ighfir lana junubana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tujigh qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'alakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum wad'uhu yastajibu lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.